kehadiranmu. Engkau yang telah memilihku melayani segenap umatmu. Engkau jadikan utusan membawa kabar keselamatan. Terimalah doa dan karyaku demi kemuliaan namamu. Persembahan sederhana dariku, selamatkan jiwa-jiwa ke hidup yang kekal bersamamu. Tuhan, aku berdoa, mohon kesetiaan. Dan kuatkan dari godaan yang melemahkan. Semoga kau curahkan berkat, jadi kekuatan saat lelah. Berilah keyakinan iman, jadilah yang hidup yang kekal. Terimalah doa karyaku demi kemuliaan namamu. Persembahan sederhana dariku, selamatkan jiwa-jiwa ke hidup yang kekal. Terimalah doa karyaku Demi kemuliaan namamu. Persembahan sederhana dariku, selamatkan jiwa-jiwa ke hidup yang kekal bersamamu. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang suci kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi, maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Romo Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam, Romo. Pada sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi pada hari Senin Minggu Paskah yang keempat. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam seluruh perkara kehidupan kita diajak untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan adalah pintu menuju keselamatan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita juga hendak bersyukur serta memohonkan rahmat. Kita bersyukur untuk hari ulang tahun kelahiran Markus Christian Widi Utomo dan Julius Galih Prima Negara. Serta kita mohonkan rahmat kedamaian jiwa bagi Bapak Venard Edi Handoyo yang genap 3 tahun dipanggil Tuhan, Bapak Mikael Teddy Pranoto yang genap 35 hari dipanggil Tuhan, Bapak F. Tong Tommy Hendarto yang genap 4 tahun dipanggil Tuhan, Ibu Patricia Maria Widya Surya yang genap 8 tahun dipanggil Tuhan, Ibu Emiati Johan yang dipanggil Tuhan 1 Maret 2021, dan Bapak Yohanes Dasi Cipto Suwarno yang genap 40 hari dipanggil Tuhan. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mohon rahmat pengampunan dari Allah agar kita layak dan pantas mengikuti peristiwa yang agung dan menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menggembirakan dunia dengan terang kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami yang merayakan misteri Paskah di dunia ini boleh menikmati sukacita sejati yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka hati dan budi mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar
bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup." Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus mengidentifikasi diri atau menyebut dirinya sebagai pintu kepada domba-domba. Tentu penyebutan ini bukan tanpa alasan yang jelas. Maka mari kita melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan pintu. Mungkin kita juga akan melihat maknanya secara harafiah. Saya kira semua orang mengenal yang namanya pintu, dan semua tempat yang pernah kita masuki itu ada pintunya. Bahkan kalau kita menyebut apapun yang disebut sebagai tempat itu pasti ada pintunya. Mulai dari rumah, gereja, kendaraan, bahkan kamar mandi itu juga ada pintunya. Artinya pintu itu adalah sesuatu yang sering kita lewati, baik untuk masuk atau untuk keluar. Dan hampir semua kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu selalu melalui pintu. Dan itulah yang paling sering kita lewati dalam kehidupan ini. Bahkan Doraemon itu juga punya pintu yang bisa membawa kemana saja. Jadi pintu itu adalah sesuatu yang penting, membawa orang untuk bisa kemana saja, ke banyak tempat. Dan itulah kenapa Yesus menyebut pintu sebagai dirinya sendiri untuk masuk ke dalam domba-domba yang akan dibawa kepada keselamatan. Dengan menyebut diri sebagai pintu, sebenarnya Yesus ingin mengajak kita untuk selalu bersentuhan, untuk dekat, untuk menjalin kontak yang akrab dengan Dia dalam berbagai macam aktivitas, peristiwa, dan kehidupan yang kita alami. Jika kita dalam segala hal melakukan sesuatu, selalu menjalin kontak dan relasi yang dekat dengan Dia dan mencari kehendak-Nya, saya kira seperti yang dikatakan dalam Injil bahwa domba-domba akan mengalami padang rumput yang hijau. Jadi kalau kita sering menjalin kontak dengan Tuhan yang adalah pintu itu, tentu kita akan dibawa kepada keselamatan dan dibawa kepada padang rumput yang hijau sebagai gambaran keselamatan itu. Maka gambaran konkret bagaimana kita mau menyebut keluar dan masuk melalui pintu ini secara konkret, secara sederhana, tetapi juga sulit kita lakukan adalah bagaimana membangun hidup doa kita. Karena satu-satunya jalan
ketika kita merasakan relasi yang dekat dengan Tuhan itu ya melalui doa-doa yang kita panjatkan. Artinya kalau disebut bahwa apapun yang kita kerjakan itu melalui pintu, maka kita bisa bertanya dalam diri kita, seberapa banyak sih dalam sehari kita berdoa. Mungkin ada yang memulai hari dengan berdoa, mau makan berdoa, mau bekerja berdoa, sampai nanti tidur lagi juga berdoa. Tetapi inilah cara bagaimana kita masuk dan keluar mencapai keselamatan itu melalui doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi ada juga pertanyaan, saya itu sudah sering berdoa, tetapi kenapa doa saya itu tidak pernah dikabulkan? Kenapa doa saya itu tidak pernah didengarkan? Tetapi kita juga bisa bertanya ke dalam diri kita, sudahkah kita juga mendengarkan Tuhan dalam doa-doa kita? Karena berdoa itu bukan hanya kita yang berbicara, tetapi juga Tuhan yang berbicara. Kadang kita lupa untuk melakukan satu aktivitas itu, yaitu mendengarkan Tuhan, karena tertutupi oleh yang disebutkan dalam bacaan Injil, tembok yang tinggi, seperti seorang pencuri dan seorang perampok. Ketika kita seharusnya mendengarkan, semuanya tertutupi oleh kepentingan, kebutuhan, hawa nafsu yang jauh lebih besar, sehingga tidak pernah ada kesempatan untuk mendengarkan Tuhan, dan kita cenderung supaya Tuhan mendengarkan apa yang kita doakan. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita selalu diberi kesempatan membangun keheningan dalam diri kita, membangun semangat doa dalam kita. Karena doa itu bukan hanya kita yang berbicara dan Tuhan mendengarkan, tetapi Tuhan yang berbicara dan kita mendengarkan. Sehingga dengan demikian Tuhan adalah pintu yang membawa kita kepada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak. Dimuliakanlah nama Tuhan yang dulu hidup, kini dan sepanjang masa. Para saudara yang terkasih, mari kita doakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para tenaga non-medis, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doakanlah kami. Amin.
Tuhan Allah, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran. Semoga rahmat-Mu selalu melimpah dalam setiap tugas dan karya yang mereka lakukan. Juga kami mohonkan berkat-Mu, rahmat kedamaian jiwa bagi saudara-saudara kami. Semoga saudara-saudara kami ini pada saat ini boleh bergabung dengan para kudus-Mu di surga, bersanding dengan Engkau dalam kehidupan kekal. Untuk semua syukur dan harapan kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sekarang mempersiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Berdoalah saudara dan saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber sukacita sejati, terimalah persembahan gereja-Mu yang sedang bersukacita. Semoga persembahan ini membuahkan sukacita abadi bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan keluarga kami, akan saudara-saudari kami, kaum beriman, serta mereka yang kami bawa di dalam doa-doa kami pada sore hari ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah, maka dengan kuasa Roh Kudus itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami,
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian, Haleluya." Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sakramen keselamatanmu telah kami sambut dalam perayaan ini. Teguhkanlah kami dalam perjalanan mengikuti putramu penebus dan gembala kami, yang memimpin kawananmu menuju kerajaan yang abadi, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih Romo Joko, tim gugus tugas, Komsos Paroki Katedral, serta Anda semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi, baik di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Selamat ulang tahun untuk yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita wartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.